Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Angmudismita Hasanah, bersama teman-teman satu kelompok saya. Yang pertama ada Ria Julita, yang kedua ada Nesi Ilahia, yang ketiga ada Larasati, yang keempat ada Lydia Devika, dan yang terakhir yaitu ada Ahmad Zikri. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang bagaimana cara penggunaan conditional formatting dan validating data pada aplikasi Microsoft Excel untuk memenuhi penugasan kami pada mata kuliah pengolahan data untuk bisnis. Baiklah, yang pertama kita akan masuk kepada conditional formatting yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, yang pertama kita harus mengetahui dulu pengertian dari conditional formatting. Conditional formatting adalah fitur yang digunakan untuk memberikan format khusus pada sel-sel yang memenuhi aturan tertentu pada suatu rank atau tabel. Nah, jadi conditional formatting ini digunakan untuk memberikan format kepada sel yang memenuhi persyaratan. Nah, yang pertama, terdapat beberapa perintah pada conditional formatting. Dan conditional formatting itu terletak pada home, yaitu di home ada conditional formatting. Di sebelah format as table dan cell styles. Sini. Nah, yang pertama, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara meng-highlight cell rules. Oke, yang pertama ini sudah ada data-datanya. Yang pertama ada nama barang, yaitu ada hari-hari juga, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Terus nama barang buku, pulpen, pensil, penghapus, dan juga penggaris. Nah, langkah awal kita yaitu kita blok. Kita akan meng-highlight sel rank yang akan kita beri highlight. Nah, yang pertama kita blok dulu dari B2 sampai dengan H6. Lalu kita pilih conditional formatting. Lalu kita pilih highlight cell rules. Nah, di sini terdapat berbagai macam kriteria. Kalau greater than untuk lebih dari, less than untuk kurang dari, between yaitu untuk di antara, equal to untuk sama dengan, terus text that contain untuk teks yang mengandung, maksudnya mengandung konten yang akan kita tuju. Terus ada juga date occurring, yaitu berdasarkan hari atau tanggal. Terus ada juga duplicate value. Terus ada juga more rules. More rules ini untuk menggunakan aturan-aturan lain yang kita mau. Nah, yang pertama kita pilih saja akan meng-highlight yang lebih dari. Kebetulan tadi saya sudah mencari rata-rata dari semua nama barang tersebut. Lalu kita akan mencari saja yang lebih dari rata-rata. Nah, yang lebih dari rata-rata kita pilih di format selnya ini. Nah, lalu kalau untuk yang lebih dari kita beri warna yang hijau. Lalu kita okekan. Nah, yang kedua kita juga akan membuat rule yang kita akan meng-highlight lagi. Nah, ini less than kita gunakan untuk yang kurang dari rata-rata. Kita pakai warna merah, lalu kita okekan. Nah, sudah. Setelah itu, kita juga bisa conditional formatting, kita menggunakan highlight. Untuk between, kita bisa menggunakan untuk kita mau di antara angka berapa sampai angka berapa gitu. Misalnya dari angka 34 sampai dengan 97 akan kita beri warna dengan kita custom. Di sini juga kita bisa meng-custom format. Nah, custom format ini kita bisa memilih mau warna apa gitu. Biar jelas kita pilih warna kuning saja. Nah, lalu kita okekan.
Nah, di sini kan banyak sekali conditional formatting yang udah kita format ya. Ya semuanya. Terus kita juga bisa ada yang tidak sesuai dengan kemauan kita atau bagaimana, kita bisa menghapus semuanya. Caranya yaitu kita blok semuanya. Terus lalu kita conditional formatting, lalu kita clear rules. Terus kita pilih clear rules from selected cells. Nah, maka semua conditional formatting yang udah kita buat tadi maka akan bilang. Tetapi untuk sekarang kita pakai saja, kita undo. Nah, untuk highlight dan clear sudah. Lalu kita juga bisa memanage cells. Caranya yaitu di conditional formatting. Terus kita pilih manage rules. Nah, kan tadi kita udah pilih yang between, terus ada juga yang kecil dari rata-rata dengan warna merah dan besar dari rata-rata dengan warna hijau. Kita juga bisa kayak mengeditnya gitu. Misalnya kita mau ngedit ini, kita edit rule, lalu kita pilih kita mau memformat warnanya aja menjadi warna yang lain, lalu kita pilih warna biru. Lalu kita okekan. Nah, nanti dia akan berubah menjadi warna biru. Lalu kita okekan. Nah, sudah berubah ya semuanya menjadi warna biru. Nah, setelah mempelajari highlight, clear and manage, di conditional formatting ini kita juga belajar tentang top bottom. Top bottom. Nah, kebetulan datanya sudah ada, saya buat. Nah, kita klik ini semuanya. Tab bottom itu letaknya di conditional formatting. Di sini tab bottom ada top 10, maksudnya 10 teratas atau 10 yang kita mau yang paling atas. Ada 10% yang kita mau dari atas, misalnya data kita ada 100, 10%-nya kita ambil misalnya. Lalu ada juga bottom ini 10 terbawah, terus persennya gitu juga 10% yang terbawah gitu. Jadi yang pertama caranya yaitu yang pertama kita blok semuanya, lalu kita conditional formatting, lalu kita pilih tab bottom, lalu kita pilih top 10 teratas. Nah, di sini nggak cuma 10 aja, bisa juga kayak kita pilih 5 teratas, 3 teratas. Coba kita 3 teratas aja. 3 teratas. Di sini karena ada nilainya yang sama, makanya jadi 4. Nah, kalau 3 teratas, kita beri warna hijau gitu. Terus lalu kita okekan. Terus conditional formatting lagi. Terus top bottom, kita pilih juga 10% yang paling atas kita beri warna. Kita bisa custom format juga. Kita beri warna biru. Oke, karena ini 10% dari 10 angka ini ada kan cuma satu data, kan? Maka terpilihlah Ayu sebagai 10% dengan rank tertop gitu. Kita okekan. Terus juga bisa conditional formatting, selain top juga ada bottom. Bottom nih kita pilih 10, bukan 10. Kita pilih aja 3 juga kayak tadi. 3 kita beri dengan warna merah, kita okekan. Terus yang ininya 10%-nya juga gitu, 10% dari ini akan kita beri warna kuning saja, lalu kita okekan. Nah, dapatlah Monik yang sebagai 10% terbawahnya, lalu kita okekan. Nah, selain top bottom, di conditional formatting ini juga ada mempelajari, di top bottom ini juga bisa di clear rules.
kita sama kayak tadi di highlight kita clearers. Nah, tapi tidak akan kita clearers. Terus juga ada manage-nya. Misalnya kayak top 3 nih, kita mau edit. Kita maunya jadi top 5. Oke, lalu kita okekan. Maka 5 yang teratas akan berubah warnanya menjadi warna hijau. Nah, seperti yang kita bisa lihat sama-sama. Terus di conditional formatting juga ada data bars. Selanjutnya kita akan masuk ke data bars. Kebetulan di sini juga udah ada data-datanya. Nah, kita akan menyajikan data-data tersebut dalam bentuk diagram batang atau dalam bentuk batang pada sel. Caranya yaitu kita klik data bars, terus kita pilih warna yang kita mau, terus nanti akan muncul diagram batang sesuai dengan urutannya masing-masing. Misalnya 92 paling tinggi, maka diagram batangnya akan menjadi diagram batang yang paling penuh. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk penjelasan lebih mendetailnya. Nah, selain itu di conditional formatting juga ada kita gunakan conditional formatting ini dengan cara memakai rumus. Kita ambil contohnya, yaitu ada juga cara pakai rumus, yaitu kita ambil contohnya di sini. Kita blok kolom yang menyajikan nilai saja, terus lalu kita pilih conditional formatting lagi pada home, terus kita akan menggunakan new rule. Kita klik new rule, lalu kita pilih use a formula to determine which cells to format. Nah, kita pilih ini. Lalu kita akan misalnya kita mau yang angkanya ganjil, akan kita beri warna gitu biar lebih rapi pokoknya. Nah, lalu kita pakai rumus sama dengan MOD, lalu kita buka kurung. Nah, untuk warnanya bisa kita pilih menjadi warna merah, lalu kita okekan, lalu kita klik OK. Nah, maka akan untuk yang berformat ganjil kayak angka 1, 3, 5, 7, 9, 11, mereka akan berubah warna menjadi warna merah. Nah, mungkin untuk penjelasan conditional formatting hanya sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk penjelasan lebih mendetailnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larisati dengan NIM 2111022010. Baiklah, saya akan menjelaskan highlight. Pertama kita mau nge-highlight nama ini, blok dulu, column, conditional formatting, highlight cell rules, text that contains. Misalnya kita mau nge-highlight nama Adam, mau warna kuning misalnya. Oke. Atau kita blok lagi, terus kita mau nge-highlight nama beb misalnya dengan warna hijau. Oke. Yang kedua, text content. Yang ini conditional formatting, highlight, text that content. Misalnya di sini kita mau pilih Jos. Misalnya kita mau ganti kulit, mau Eric, next contents, terus Eric. Oke, yang red text last one ini
blok dulu, terus home conditional formatting, terus highlight cell, pilih added occurring, terus kita mau nge-highlight last month warna merah. Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisi Ilahia dengan NIM 2111024026. Saat ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara penggunaan icon conditional formatting, tepatnya manage rows. Di sini sudah ada data dan kita akan mempraktekannya, yaitu yang perintah yang pertama kita disuruh mewarnai, yaitu dengan 10 nilai tertinggi dengan warna merah dan 10 warna terendah dengan warna hijau. Langkah yang pertama, langsung saja kita blok data. Selanjutnya kita klik conditional formatting, kemudian top or bottom rows. Langsung saja ganti dengan warna merah. Oke, untuk yang kedua ganti warnanya dengan warna hijau. Baiklah, untuk perintah yang kedua langsung saja langkahnya sama, kita klik conditional formatting. Selanjutnya warna merah. Oke. Selanjutnya dengan warna hijau. Dan untuk perintah yang terakhir, yaitu untuk nilai rata-ratanya yang 10 di atas nilai rata-rata dan 10 di bawah rata-rata. Untuk angkanya sama. Warna merah, kemudian warna hijau. Okay. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zikri dengan NIM 2110222001. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang data bar. Data bar ini berfungsi memberikan gambaran untuk kita secara visual dalam bentuk bars horizontal seperti yang ada di sini. Jika nilainya positif, maka barnya akan memanjang ke kanan. Sebaliknya, jika nilainya negatif, maka barnya akan memanjang ke kiri seperti ini. Baiklah, langsung saja kita ke cara membuatnya. Caranya itu, pertama kita blok dulu nilainya ini. Selanjutnya kita ke menu home, conditional formatting yang ada di style.
conditional formatting, data bars. Lalu tinggal di sini ada dua field, yaitu gradient field dan solid field. Tinggal kita pilih. Misal kita pilih yang gradient field. Nah, ini sudah data barnya sudah jadi. Jika kita ingin mengubah warna bisa juga. Tinggal kita blok. Conditional formatting. Kita klik manage rule, edit rule. Di sini bisa kita ubah fillnya juga. Misal kita pilih solid fill, warnanya bisa kita ubah, atau kita ubah warna kuning. Nah, negative value-nya kita bisa ubah juga warnanya. Pilih misal biru, misalnya kita oke, lalu apply. Nah, ini sudah berubah. Nah, tinggal oke. Nah, selanjutnya jika kita mau menghapus bisa juga, tinggal blok conditional formatting, clear rules. Lalu klik clear rule from selected cell. Nah, ini sudah terhapus. Nah, jadi itu saja cara membuat data bars. Itulah sekian dari materi saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang data validation. Data validation adalah fitur untuk melakukan validasi data, yaitu memastikan data yang dimasukkan pada suatu sel atau rank telah memenuhi kriteria tertentu. Data validation secara umum berguna untuk mengurangi tingkat kesalahan input data dalam jumlah besar. Di sini saya akan memberikan contohnya. Pertama yaitu kita tulis di sel seperti ini semuanya keterangannya, lalu kita akan mencari usia. Bukan mencari sih, tapi kita akan memakai whole number. Kita blok semua yang ada di usia, kolom yang ada di usia, lalu di menu ribbon kita ambil data. Setelah itu kita ambil data validation, maka akan muncul seperti ini. Di alone kita buat whole number, di data kita pilih Bedouin. Di minimum, karena di sini kita akan memilih data pendaftaran calon pegawai, maka kita buat minimumnya 20, maksimumnya kita buat 30. Lalu di input message kita buat di titelnya masukkan usia. Lalu di input message-nya kita buat masukkan usia Anda dengan tentang 20 sampai 30. Lalu di error alert-nya kita buat di sini di stylenya stop. Lalu di titelnya kita buat input salah. Lalu di error message-nya kita buat input yang Anda masukkan salah. Lalu kita oke. Maka akan keluar di sini seperti ini. Setelah itu misalnya kita buat di usia Ria 20. Maka tidak ada perubahan. Seandainya kita buat di Rian ini 19. Maka dia akan mengatakan input yang Anda masukkan salah. Karena minimum umur yang kita buat 20, makanya input yang Anda masukkan salah. Seandainya kita buat di sini 25,
maka tidak akan ada perubahan. Kalau seandainya kita buat 31, maka input yang Anda masukkan salah, karena maksimumnya 30. Baiklah, kita tarik aja ini ke bawah. Pada tanggal lahir, sama seperti yang tadi, kita blok semuanya, lalu kita pilih di menu ribbon data, lalu ambil data validation, setting di alonnya kita pilih date, lalu di bedwin-nya ini kita pilih less than or equal to, yang mana artinya kurang dari sama dengan. Kita isi di sini end date-nya, misalnya 27 Oktober tahun 2000. Di error alert-nya, alert kita buat di sini warning, stop. Lalu di titelnya kita buat kita isi dulu input message-nya. Titelnya kita bikin masukkan tanggal lahir, lalu di sini kita masukkan tanggal lahir Anda. Lalu di error alert-nya, sini di style-nya kita pilih stop. Di detailnya kita buat input salah. Lalu di sini juga kita bikin input yang Anda masukkan salah, lalu kita tekan OK. Seandainya kita di tanggal lahir ini kita bikin 27 Oktober tahun 2000, lalu maka tidak akan terjadi perubahan. Tetapi seandainya kita bikin di sini 28 Oktober tahun 2000, maka dia akan mengatakan input yang Anda masukkan salah. Tapi seandainya kalau kita masukkan tanggal 20, ini kita masukkan tanggal 22 bulan Oktober tahun 2000, apakah dia berubah? Oh tidak, berarti dia selanjutnya dari tanggal 28 ke bawah, berarti dia berubah. Kita tarik aja ini ke bawah. Sedangkan di pendidikan terakhir ini kita blok dulu. Caranya tetap sama, lalu kita pilih di menu ribbon data, lalu ambil data validation. Di setting ini alonnya yaitu this, dan di bedwin-nya itu lalu di source-nya ini kita blok dari S1 sampai D3. Lalu di input message-nya kita buat di titelnya pilih pendidikan terakhir Anda. Lalu di error alert-nya kita buat di sini warning. Lalu di titelnya kita bikin input salah. Lalu di sini kita bikin input yang
Anda masukkan salah. Kita tekan OK. Lalu kita masukkan misalnya di sini S1. Berarti benar. Coba kita bikin di sini D2. Ini dia akan membuat input yang Anda masukkan salah. Coba kita bikin di sini SMA. Maka dia juga salah, kecuali kita membuat di sini misalnya D4, D3, dia akan benar. Kita sebelum ini. Saya Lydia De Vega dengan NIM 2111-024017 akan melanjutkan materi data validation tentang text length, time, dan desimal. Di sini saya sudah melampirkan suatu tabel dengan berisikan tentang nama, jam kerja, dan desimal. Baiklah, pada kolom nama ini saya akan mengisi beberapa karakter, yaitu dengan membentuk blok, lalu klik data dan klik data validation, lalu di sini klik setting, lalu pada allow kita pilih text length, dan di sini between atau di antara. Minimumnya yaitu 5 dan maksimumnya itu 10. Maksud dari ini adalah yaitu panjang karakternya hanya bisa di antara 5 sampai 10 karakter saja. Lalu selanjutnya klik input message dengan judul yaitu nama karyawan, dan input message-nya yaitu isikan nama karyawan dengan 5 sampai 10 karakter. Lalu di sini kita bisa memilih stylenya yaitu stop, warning, atau information. Dan judulnya itu perhatikan nama karyawan. Dan error message-nya yaitu isikan nama karyawan dengan benar dalam 5 sampai 10 karakter. Lalu sesudah itu kita bisa mengklik OK. Lalu akan muncul tanda pemberitahuan seperti ini. Isi kolom yang kosong dengan nama karyawan, yaitu yang pertama Gina. Maka akan muncul tanda pemberitahuan seperti ini. Jadi kita harus menukar atau menambah karakter pada nama Gina tersebut. Kita klik retrieve. Untuk melampirkan nama Gina, kita bisa mengklik space pada akhir nama tersebut, karena spasi di sini dihitung sebagai satu karakter. Lalu di sini Kevin, Stefan, Juanda, setelah itu, pada jam kerja, kita menggunakan time dengan cara memblok kolom yang ingin kita isikan jam kerja, lalu klik data dan klik data validation. Lalu pada settingnya kita pilih time. Lalu di sini akan muncul between yang artinya di antara. Dengan start time
time yaitu jam 7 pagi. Dan end time yaitu jam 8 malam. Lalu kita klik input. Pada title-nya kita ketik jam kerja karyawan. Dan pada input message-nya kita ketik isilah dengan jam 7 pagi sampai 8 malam. Lalu kita klik error alert. Di sini juga sama, kita bisa memilih antara stop, warning, dan information. Lalu pada title-nya saya akan mengetik perhatikan jam kerja karyawan. Lalu di error alert message-nya yaitu isilah jam kerja karyawan dengan benar dengan menggunakan jam 7 pagi sampai 8 malam. Kita bisa mengklik OK. Maka akan muncul pemberitahuan seperti ini. Jadi di sini saya akan mengklik mengetik 7.40. Lalu 13.45. Lalu 21. Karena kita hanya mengaturnya sampai jam 8 malam, jadi jam 9 malam tidak terdaftar pada kolom tersebut. Jadi kita pilih retrieve dan ubah menjadi jam 8 malam. 19.45 jam 11. Setelah itu yang terakhir kita membuat desimal dengan cara blok kolom yang ingin kita isikan angka desimal, lalu klik data, lalu pilih data validation, lalu pada settingnya kita pilih desimal. Di sini akan muncul between yaitu di antara. Minimumnya kita akan pilih 6. Maksimumnya yaitu 15 misalkan. Jadi desimalnya hanya bisa 6 sampai 15. Lalu klik input message. Di sini title-nya yaitu desimal. Input message-nya yaitu isilah angka desimal. Isilah angka dengan 6 sampai 10. 6 sampai 15. Lalu klik error alert. Di sini kita bisa memilih stylenya ya, dan lanjut ketik title-nya yaitu perhatikan angka desimal.
Dan error message-nya yaitu isilah angka dengan 6 sampai 15. Lalu setelah itu klik OK. Akan muncul seperti ini. Kita coba mengisinya dengan 4,5 misalkan. Maka akan muncul seperti ini. Karena kita membatasinya dari angka 6 sampai 15 saja. Kan kita ubah jadi ini 6. Lalu tujuh koma lima, 8,5, 9,5, dan 10. Kalau whole number kita hanya bisa membuat dengan bilangan bulat, sedangkan dengan desimal kita bisa membuat dengan bilangan bulat dan dengan desimal juga.